Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin saya sudah menjanjikan bahwa hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang perkataan terakhir tentang akulah. Yesus berkata tentang akulah di dalam Injil Yohanes itu kurang lebih ada 7 kali. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang perkataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus yang ke-6. Dan hari ini saya ingin membawa kita merenungkan perkataan Yesus yang ke-7, sebab ini merupakan satu rangkaian pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum akhirnya dia ditangkap. Nanti lihat setelah dia bicara tentang akulah pokok anggur yang benar, kemudian dia mengajak murid-muridnya, mereka berdoa di pasal 17, dan nanti pasal 17 ini menjadi tema retreat kita. Pasal 17 ayat 23 itu menjadi tema retreat kita, yaitu love and unity. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan pasal 15. Kalau ikuti khotbah saya ini sambung ya. Saya beberapa waktu lalu saya bicara tentang Yesus adalah roti hidup, lalu dia terang, lalu dia adalah pintu, dan seterusnya minggu kemarin. Dan hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan tema kita, yaitu Yesus pokok anggur yang benar. Saudara-saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Alkitab berkata, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saya baca ulang untuk kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Yesus sedang memberikan pengajaran sebelum dia akhirnya pergi. Ini prinsip sekali, pengajaran yang prinsip sekali. Sebentar lagi dia akan menyerahkan hidupnya, tetapi dia berkata kepada murid-muridnya, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau saudara lihat anggur itu punya batang itu satu saja. Betul? Nanti kemudian sampai di atas, kemudian mulai ada ranting-rantingnya banyak sekali. Yesus katakan, akulah pokok anggur itu, akulah pokok, pohon yang satu-satunya itu, tidak ada pohon lain. Lalu kemudian dia katakan, kamulah ranting-rantingnya. Dia sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang hubungan mereka. Hubungan mereka, dia yang adalah Tuhan, guru, dan murid-muridnya, kita semua adalah murid-muridnya, adalah orang-orang yang kemudian dikatakan oleh Yesus bukan sekedar sebagai murid, tetapi sebagai seorang sahabat. Nanti saudara lihat pasal 15 ayat 13. Penting sekali kita melihat bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus bicara tentang pokok anggur yang benar, maka saya kemudian ada menemukan beberapa pelajaran penting yang kita harus pelajari baik-baik, sehingga kemudian kita bisa mengerti bagaimana hubungan kita dengan Dia yang adalah Tuhan kita, yang adalah juru selamat kita, yang akan menyelamatkan kita melalui apa? Peristiwa kematian di salib, peristiwa kematian dan peristiwa kebangkitannya. Perhatikan bagian ini, saya akan jelaskan perlahan-lahan buat kita ayat 2. Ayat 2 firman Tuhan katakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ada pelajaran penting yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Pelajaran pertama di sini ialah Yesus akan membuang ranting yang tidak tinggal di dalam Dia. Yesus akan menyingkirkan ranting yang tidak berada pada Dia yang adalah pokok anggur itu.
Jangan lupa saya sudah menjelaskan ini minggu kemarin bahwa ini satu rangkaian cerita. Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang hubungan mereka, lalu di mana mereka akan siap menghadapi peristiwa kematian atau peristiwa salib. Apa maksudnya di sini Yesus akan membuang ranting yang tidak tinggal di dalam dia? Dia bicara kepada siapa ini? Saya mau bawa kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Ini ada hubungannya ayat 2 dan 6. Ayat 6 firman Tuhan katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nanti saudara lihat lagi Yohanes 6 ayat 37. Saya sengaja kasih beberapa ayat supaya saudara harus mengerti bahwa ini ayat ada hubungannya. Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Oke? Tadi beberapa ayat yang saya baca, ranting yang tidak berbuah itu akan dibuang keluar, ranting itu menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Pertanyaan kritisnya, ayat ini Yesus bicara tentang apa dan tentang siapa? Saya mau ajak saudara lihat dulu di Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Waktu Yesus mengajar murid-muridnya, khotbah minggu lalu, waktu Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, waktu dia bicara itu Yudas sudah tidak ada. Yudas sudah pergi. Oke? Kemudian dia melanjutkan pelajarannya tentang pokok anggur, itu Yudas sudah tidak ada. Yudas sudah pergi. Karena di pasal 13 ayat 31, sesudah itu, sesudah Yesus memperingatkan Yudas bahwa, hei Yudas, kau ini kerasukan iblis. Yudas sudah pergi. Lalu Yesus kemudian bilang kepada murid-muridnya, ini pengajaran eksklusif Yesus kepada murid-muridnya tentang surga. Dia bilang, tenang, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku menyatakannya kepadamu. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Waktu Yesus bicara ini, dia bicara eksklusif kepada murid-muridnya yang tinggal 11, dan mungkin ada beberapa yang lain, minus Yudas. Yudas sudah pergi. Mengerti ini ya? Supaya saya jelaskan baik-baik. Itu sebabnya ketika Yesus bicara tentang aku pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya, Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang tidak berbuah itu dibuang. Dia bicara tentang Yudas. Ngerti ini? Dia bicara tentang Yudas. Yudas itu adalah ranting yang dibuang. Yudas itu adalah ranting yang dipotong. Dia menjadi bagian kita, tetapi dia tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam kita, tidak berada bersama-sama dengan aku. Dia tidak menjadi ranting yang melekat kepadaku. Maka Yesus bilang begini, bagian pertama di dalam Injil Yohanes tadi pasal 15, dia bicara dahulu tentang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Yesus sedang menunjuk kepada Yudas yang sudah dipotong untuk tidak lagi ada bersama-sama dengan komunitas rohani itu. Sebab dari awalnya Yudas adalah orang yang tidak mau bertobat, sekalipun Yesus sudah memberikan kepada dia kesempatan 3,5 tahun untuk ada bersama-sama dengan dia, tapi dia tidak bertobat. Dan Yesus katakan, ranting padaku yang tidak berbuah kupotong. Ngerti ini? Jadi setiap ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan dibuang. Yudas itu terbuang bukan karena Yesus tidak mengasihi dia. Yesus sudah memberikan kesempatan 3,5 tahun supaya dia ada bersama-sama dan menikmati semua pengajaran yang bagus. Tapi dasarnya Yudas memang tidak berubah. Akhirnya Yudas kemudian memilih untuk pergi
pergi meninggalkan persekutuan dengan Yesus. Dan ketika dia memilih untuk pergi meninggalkan persekutuan dengan Yesus, saat itu dia menjadi orang yang terbuang. Maka orang-orang yang tidak memberi dirinya untuk bersekutu, orang-orang yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mau ada dalam persekutuan bersama dengan dia, lihat, perlahan tapi pasti dia akan menjadi orang yang terbuang. Yudas memilih untuk meninggalkan persekutuan dengan Yesus dan murid-murid yang lain. Dia pergi, ayat itu katakan, Yudas pergi dan dia tidak kembali lagi. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-muridnya, ranting yang satu itu, yang tidak berbuah itu, kupotong. Ngeri ya? Ikut Tuhan sekian lama, dikasih kesempatan melayani, dikasih semua yang baik, tiba-tiba mengundurkan diri dari bendahara. Yudas ini bendahara kelompok kecil itu. Lalu dia bilang, sorry saya pergi. Tuhan bilang, pergilah. Engkau adalah ranting yang terpotong, engkau akan kubuang. Maka ketika baca firman Tuhan ini, coba baca, resapi perlahan-lahan. Orang-orang yang setia, yang bertahan, yang memiliki persekutuan dengan Yesus, mereka akan tetap ada di dalam persekutuan itu, apapun kondisinya. Dan ini yang terjadi dengan ke-11 murid yang lain. Sedangkan Yudas menjadi yang terbuang. Apa yang menyebabkan Yudas terbuang? Tadi saya sudah katakan bukan Yesus. Kekerasan hati Yudas itu yang membuat dia terbuang. Free will Yudas, kehendak bebas untuk memilih dari Yudas untuk pergi, itu yang membuat dia kemudian terbuang. Anugerah Tuhan selalu merangkul, tetapi keputusan pribadi itu yang menjauhkan kita dari anugerah Allah, sehingga akhirnya kita menjadi terbuang. Dan apa yang membuat Yudas terbuang? Perhatikan pasal 13, mundur sedikit. Yudas menjadi terbuang dari komunitas itu. Kenapa? Karena dia lebih memilih mendengarkan bisikan iblis. Perhatikan di dalam ayat itu, ayat 2 pasal 13, mulai dari ayat pertama ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, nah, kayak hari begini nih, sebelum hari Paskah mulai beberapa hari, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yudas terbuang karena dia mendengar bisikan iblis. Iblis bilang begini, tinggalkan itu persekutuan. Jangan kamu ada di situ. Cukup sudah 3 tahun kamu pelayanan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Saatnya kau angkat kaki. Kau perlu uang, bukan? Iblis bicara dengan Yudas, hei, kau perlu uang bukan? Saatnya untuk kau mengkhianati pelayanan itu. Saatnya untuk kau mengkhianati pemimpinmu. Saatnya untuk kau mengkhianati gembalamu. Saatnya engkau mengkhianati gurumu. Dan Yudas bilang, betul juga ya, saya perlu uang ini. Dan saya perlu pergi meninggalkan persekutuan ini. Kita yang ada di sini adalah orang-orang yang bertahan. Amin. Kalau kita masih ada sampai Paskah ini, itu membuktikan bahwa kita bukan orang yang terbuang. Ada banyak orang tipe Yudas yang kemudian mendengarkan bisikan iblis. Iblis menarik mereka perlahan-lahan. Kadang-kadang bisikan iblis itu kalau kita tidak peka secara rohani, kita pikir itu baik. Iblis bisa masuk melalui kebutuhan kita. Oke? Nanti baca sendiri Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, iblis masuk melalui kebutuhan yang real, makan minum. Jika engkau anak Allah, jadikanlah roti, batu-batu ini menjadi roti. Waktu itu Yesus lagi lapar dan iblis bisik, kalau kamu mau, jadikanlah ini menjadi roti. Iblis masuk melalui kebutuhan kita. Yudas mendengar bisikan iblis itu.
pergi saja dari situ. Saatnya untuk kamu cari kerja baru. Kan begitu. Iblis juga masuk melalui keinginan kita untuk populer, untuk ketenaran. Dia bilang, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait suci ini, malaikat-malaikat akan menatang engkau. Wah, Yesus gampang sekali, dia punya kuasa untuk melakukan itu, tapi dia tidak melakukan itu. Yudas membiarkan dirinya dibisiki oleh iblis. Berapa banyak di antara kita yang peka terhadap bisikan iblis dan kita bilang tidak? Pernah enggak saudara ketika ada dalam sebuah situasi tertentu, kayaknya pikiran saudara kacau sekali, dan untuk membedakan ini bisikan-bisikan ini kita jadi bingung. Saya mau katakan, berhati-hatilah supaya kita bisa peka, ini bisikan dari iblis atau dari Roh Kudus. Kalau ini dari iblis, tolak itu, tengking itu, sebab iblis berbisik untuk menarik kita sejauh mungkin dari Tuhan. Nah, ini salah satu hal yang harus kita tahu. Cara bisikan iblis, cara iblis berbisik ialah dia membisikkan hal-hal kemudian membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu bisikan iblis. Karena tidak pernah Tuhan berbisik supaya kita meninggalkan dia. Gak mungkin. Yudas terbuang. Dia 3,5 tahun itu hanya sebagai penyusup saja. Dia masuk di persekutuan, dia masuk di ibadah, tapi hatinya tidak ada di situ. Dia sama-sama melayani, tetapi dia tidak punya hati yang komitmen di situ. Dan dia kemudian 3,5 tahun kemudian dia pergi meninggalkan Yesus. Saya dengan Kak Nendis, waktu suatu hari saat senggang kami dua putar dan kami nonton satu film namanya Interceptor. Jangan kalian kemudian search, ya apa itu Interceptor. Film Interceptor itu ceritanya di sebuah pangkalan nuklir Amerika, ada penyusup yang masuk menjadi karyawan dari angkatan bersenjata Amerika. Mereka masuk di situ, kemudian dia berhasil mempengaruhi beberapa orang. 6 tahun lamanya mereka menyusup di situ. Tidak ada yang tahu. Sama sekali tidak ada yang tahu. Mereka sampai pada posisi-posisi penting di situ, sampai pada kendali nuklir yang akan mereka tekan di situ. Mereka bisa kirim nuklir itu dan menghancurkan 10 kota di Amerika, kira-kira begitu film itu. Penyusup ini pintar sekali, mereka masuk dengan caranya, mereka berbuat baik, mereka ngobrol baik sekali. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyusup untuk menghancurkan negara Amerika. Saudara, iblis, bagi saya, iblis bekerja melalui Yudas sebagai penyusup untuk masuk dan berusaha menghancurkan persekutuan yang ada di tengah-tengah Yesus dan murid-muridnya, tetapi tidak berhasil. Mungkin juga Yudas sudah menawarkan itu. Dia berusaha untuk berkompromi atau dia berusaha untuk berkomplotan. Mungkin dia sudah mempengaruhi banyak orang. Ngapain ikut Yesus, tinggalkan saja. Ngapain lama-lama di sini? Sudah 3 tahun lah kita sama-sama dengan Yesus. Cukup, kita pergi saja dari tempat ini. Kalau ada orang yang mengajak saudara keluar dari Kalvari, bilang jangan ibadah di situ. Hati-hati, jangan-jangan dia Yudas. Jangan-jangan dia penyusup. Amin. Coba lihat orang di sebelah. Dia asli atau penyusup? Asli pasti. Amin. Asli itu. Yudas penyusup, dan penyusup akhirnya dibuang. Yesus katakan, ranting padaku yang tidak berbuah kupotong, kusingkirkan. Makanya di dalam gereja nanti waktu saja yang akan membuktikan ini penyusup atau murid. Itu akan ketahuan pada waktunya. Waktu yang akan membuktikan ini penyusup, ini pengkhianat, ini ciuman Yudas, atau ini asli. Paskah akan mensortir siapa penyusup, siapa murid. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya, ranting yang tidak berbuah sudah kupotong, penyusup, pengkhianat dia. Ngerti ini ya? Yohanes 15 ini bicara tentang hal itu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah
dipotongnya. Dan dipotong ini, ranting itu menjadi kering, ayat 6, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya sudah melayani sekian lama. Mulai pelayanan saya full itu 97. Di dalam pelayanan saya sudah kenyang dan saya bisa tahu ini penyusup atau pengkhianat. Bisa tahu saya. Sudah cukup makan garam untuk mengerti sifat dan karakter orang. Yesus bilang, ranting yang tidak berbuah kupotong dan menjadi kering. Saudara tahu akhir hidup Yudas? Dia terima 30 keping perak, dia pikir dia happy. Tapi ternyata dia tidak happy. Kemudian mulai ada rasa bersalah yang luar biasa. Dan itu cara iblis. Iblis berusaha membuat orang akhirnya kemudian tidak bisa menerima keadaannya itu. Setelah berbuat salah dia tidak bisa menerima keadaannya itu. Lalu kemudian akhirnya Yudas pergi dan menggantungkan dirinya. Sebab itulah tujuan iblis. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis kalau kerja tidak setengah-setengah. Itu yang kemudian Yesus katakan, ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dia menjadi kering, dikumpulkan, kemudian dibakar. Itulah nasib Yudas. Saudara, saya waktu renungkan bagian firman Tuhan ini, saya juga introspeksi. Tuhan tolong supaya jangan saya kayak Yudas ini. Udah capek melayani, sudah sekian lama bersama-sama dengan Engkau, akhirnya dipotong juga. Karena itu kita harus punya kepekaan, telinga rohani untuk peka terhadap berbagai bisikan iblis yang keliru. Yang kedua, tapi Allah yang kedua dia katakan, ranting padaku yang berbuah dibersihkannya. Dia bicara tentang siapa? Dia bicara tentang mereka yang ada di situ, yang masih bertahan sama dengan Yesus sampai pada akhirnya. Ranting yang berbuah, mereka ini adalah ranting-ranting yang berbuah, yang Yesus bersihkan mereka dari pengaruh Yudas. Semua Yudas sudah disingkirkan. Dan Yesus bilang, kamulah ranting yang berbuah, maka aku membersihkannya. Maksudnya apa? Pelajaran kedua di sini, Yesus mau supaya hidup kita bersih dari segala yang kotor. Amin. Yesus mau agar hidup kita kudus adanya. Bersih yang dimaksudkan itu kudus di hadapan. Dan untuk menjadi kudus itu ada proses, bukan? Saya tidak bilang kita menjadi kudus itu semua langsung nilai 100 semua. Enggak. Ada up and down, naik turun, jatuh bangun. Tetapi selalu ada kerinduan untuk mau berubah, mau bertobat, mau untuk terus dibentuk. Dan itulah orang-orang yang punya tekad untuk hidup di dalam kekudusan. Siapa bilang 11 murid yang lain itu adalah orang-orang yang sempurna? Enggak. Mereka juga punya banyak kelemahan, mereka juga banyak kesalahan, tetapi mereka tetap ada bersama dengan Yesus karena mereka mau diproses. Makanya Yesus bilang, kalian ini ranting yang berbuah ini, bukan berarti kamu sempurna, aku akan membersihkannya. Maka perhatikan, percakapan itu ada hubungannya dengan bagian sebelumnya. Saudara perhatikan di dalam pasal 13 ayat yang ke-36 sampai 38. Tuhan sedang membersihkan murid-muridnya dan salah satu yang dibersihkan itu adalah Petrus. Oke? Petrus sedang dibersihkan. Ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Nah, ini bedanya. Saya jelaskan ya.
Waktu Yesus tegur Yudas, Yudas tidak kayak Petrus. Waktu Yudas ditegur oleh Yesus, Yudas kemudian marah, dia tinggalkan. Tapi begitu Tuhan Yesus menegur Petrus, beda. Petrus tidak pergi, sekalipun teguran kepada Petrus juga keras. Di dalam ayat 36 tadi, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Wih, keren banget ya. Laki-laki keren nih. "Tuhan, tenang, saya akan kasih nyawa saya." Tapi ayat 38 jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus ini seorang yang, pokoknya pasang badan, ada di depan. Dia pikir, wah, tantangan datang, nyawaku taruhannya. Dia bilang, "Tuhan, tenang. Kalau ada orang yang mau datang tangkap Tuhan, nyawa saya, langkahi dulu mayat saya." Biasa orang bilang gitu ya, langkahi dulu mayat saya, kata Petrus. Tapi Tuhan bilang, "Hei Petrus, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal saya 3 kali. Tapi Petrus pede sekali, saudaraku yang kekasih. Lihat di dalam Lukas 22 ayat 23, ini percakapan sebelum Yesus ditangkap nih. Lukas 22 ayat 33, dalam nats yang sama, jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Wish. Yudas mau kasih tunjuk, gue nih, gue. Oke, Yesus dalam hati, lu memang perlu dibersihkan ini. Karakter lu kayaknya belum bagus nih. Meledak-ledak nih. Di depan lu bilang sahabat, di depan lu bilang, "Oh, nanti saya akan berhadapan dengan semua orang." Yesus bilang, karaktermu harus dibersihkan ini. Dia bilang, "Tuhan, aku mati pun gak apa-apa, masuk penjara pun gak apa-apa." Bahkan lebih parah lagi kalau saudara lihat Markus 14 ayat 29. Apa kata Petrus kepada Yesus waktu mereka bercakap? Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Kira-kira kalau sederhananya begini, "Tuhan, biar semua mereka pergi tinggalkan Kalvari, saya tetap di sini." Kira-kira Petrus ngomongnya kayak gitu. Biar semuanya tergoncang imannya. Coba lihat kisah Petrus, akhirnya dia lari atau tidak? Ketika Yudas datang dengan pasukan, imam-imam kepala, prajurit-prajurit, Yudas kemudian ambil langkah 1000 dan lari meninggalkan Yesus. Tapi syukurnya, sekalipun Petrus lari meninggalkan Yesus, tapi dia masih ikut-ikut dari jauh-jauh. Beda dengan Yudas. Yudas ini pergi menghilang terus. Maka nanti kalau ada yang pergi, kemudian dia datang lagi, oh ini kayaknya Petrus nih. Ini kayaknya Petrus nih, tipe Petrus nih. Kalau ada yang pergi, lalu lama sekali tidak muncul-muncul, kayaknya Yudas ini. Dengar kabar janjian sudah innalillahi. Tapi lihat, Petrus ini beda. Sekalipun, itu yang tadi saya bilang proses. Setiap orang punya proses. Jangan kalah dengan proses Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sedang proses kita nggak apa-apa. Jatuh bangun, tapi jangan kalah dengan proses. Apa itu Yudas diproses, tahan. Petrus diproses, waktu dia melarikan diri, dia masih ikut Yesus dari jauh. Bahkan begitu ada perempuan itu dengan rombongan yang lain, mereka sedang buat api untuk berdiam, untuk menghangatkan badan. Waktu Petrus datang di situ, mereka bilang, "Ah, kamu ini salah seorang murid Yesus ya?" Aduh, Petrus serba salah ini. Apa? Kau salah orang. Kau salah orang. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Setelah itu ayam berkokok. Baru kemudian Petrus sadar, benar, dia terlalu percaya diri. Karakternya belum diperbaharui. Saudara, tapi lihat kebangkitan Yesus. Di Yohanes pasal 21, Petrus dicari oleh Yesus. Yesus bilang, "Hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini?"
Jawaban Petrus 3 kali. Ya Tuhan, Engkau tahu aku benar-benar mengasihi Engkau. Yesus katakan, oke, jangan kabur lagi ya. Jangan lari lagi ya. Jangan tinggalkan persekutuan lagi ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus benar-benar fight sampai terakhir. Dan saudara tahu cara matinya Petrus? Petrus mati, waktu dia dihukum mati, dia disalibkan. Dia bilang begini kepada prajurit, mohon maaf, jangan salibkan saya seperti waktu kalian pasukan Romawi menyalibkan Tuhanku. Balikkan kepalaku. Jadi dia disalibkan, kepala terbalik ke bawah. Lalu istrinya disalibkan di samping dia, kepala di atas. Dan dia bilang kepada istrinya, sebentar lagi kita akan melihat kemuliaan Allah. Saudara perhatikan, orang-orang yang diproses oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, mereka akan perlahan namun pasti muncul kembali. Petrus berkhotbah 1 hari 3.000 orang bertobat. Dia yang pengecut sebelumnya lari, diproses oleh Tuhan, dibersihkan oleh Yesus, dan sekarang dia menjadi orang yang hebat. Karena itu saudara, bersiaplah menjadi ranting yang dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Hidup di dalam kekudusan. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih, tetapi saya akan bersihkan kamu lagi. Bersihnya dengan apa? Perhatikan di dalam ayat itu. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Caranya supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan, semakin hari semakin bersih, tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia di sini maksudnya kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Sama seperti ranting yang harus melekat pada pokok anggur. Sama seperti ranting yang harus lengket dengan pokok anggur itu. Kita harus tinggal, dan saat kita tinggal dengan Dia, kita ada bersama-sama dengan Dia, maka hidup kita akan berubah. Saya teringat satu pujian lama. Aku berubah, sungguh ku berubah. Terus, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Serahkan semua apa? Serahkan hidup kita. Serahkan segala pergumulan kita. Serahkan setiap beban-beban hidup kita. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan sentosa, kelegaan kepadamu. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Ingat, ini pesan Yesus kepada murid-muridnya ya. Ini sebentar lagi dia akan ditangkap nih. Dia bilang, jangan kalian kemana-mana. Jangan berpaling ke lain hati. Jangan cari guru baru. Jangan cari idola baru. Tetap tinggal bersama dengan aku. Miliki hubungan yang akrab dengan aku. Hei kamu Petrus yang sombong. Kalau kamu ngomong itu kayaknya kamu lebih tinggi dari orang lain. Bertobat. Kamu bilang nyawaku kuserahkan kepada kamu. Dia bilang kepada Yesus begitu kan. Yesus, nyawaku kuberikan kepadamu. Yesus katakan, Petrus, Petrus, berubahlah cara kau berkata-kata itu. Sebab sebelum ayam berkokok kau sudah menyangkal aku. Di dalam Yesus karakter-karakter kita yang tidak baik akan perlahan dipoles, diubahkan. Yang suka marah dipoles menjadi peramah. Amin. Yang suka tersinggung berlebihan dipoles menjadi lebih pengertian. Ya kan? Yang baper berlebihan menjadi lebih lembut sekali. Amin. Karena diproses. Yang iri hati dengan orang lain menjadi lebih bisa bersyukur. Tuhan, kalau Engkau berkati dia, saya bersyukur kalau Engkau berkati dia. Jangan orang lain diberkati kita bilang, jangan-jangan korupsi lagi.
Jangan-jangan bisnis haram lagi ini. Kenapa tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan buat orang lain? Di dalam Kristus sifat-sifat kita akan mulai berubah. Amin. Dipoles. Maka lihat, ketika Petrus dipoles, dibersihkan oleh Tuhan, nanti baca Kisah Para Rasul, hidupnya berbeda. Maka orang akan bilang gini, ih dulu dia begitu tapi sekarang kok beda ya. Oh, bersyukur kalau ada orang yang bilang begitu. Artinya dia melihat perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Jangan kayak Yudas 3,5 tahun dah berubah-berubah juga. Jadi pengkhianat terus, jadi pemarah terus, jadi iri hati terus, jadi pemfitnah terus, penggosip terus. Kapan berubah ini? Yesus mengubah hidup kita. Amin. Saya sengaja membawa firman ini untuk kita mengerti tentang arti penderitaan Kristus itu. Dia mengubah hidup kita. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan kita yang lama sudah berlalu. Petrus yang lama sudah berlalu. Yesus bilang, Petrus, engkau harus dibersihkan. Kalau mau ikut Tuhan, kita harus serahkan hidup kita. Ketika dia membersihkan itu, Alkitab katakan akan ada banyak buah-buah mulai keluar. Hidup kita menjadi lebih produktif. Hidup kita menjadi lebih berdampak. Kalau hidup kita siap dibersihkan oleh Tuhan, kata-kata kita, perkataan kita, sifat kita, karakter kita, perasaan kita, semua siap diubah, siap dibersihkan. Saya yakin saudara menjadi orang yang akan lebih produktif. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dalam segala hal. Dan Yesus bilang kepada Petrus dan murid-muridnya, setiap ranting yang berbuah, aku akan membersihkannya supaya apa? Lebih banyak berbuah. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini menarik sekali ketika bicara tentang Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Perhatikan ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal 15 dan ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pelajaran yang ketiga dan terakhir, ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, maka hal penting yang terakhir ialah Yesus adalah sumber jawaban atas setiap permintaan kita. Yesus adalah sumber jawaban atas setiap permintaan kita. Alkitab katakan, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Dia bilang kepada murid-muridnya, saya akan pergi nih, saya akan ditangkap, jangan sedih. Yang penting kamu tinggal di dalam aku, karaktermu dibersihkan, maka ketika kamu minta apa saja yang kamu kendaki, maka kamu akan menerimanya. Luar biasa. Saya kasih tunjuk tokoh Petrus. Saudara lihat di Kisah Para Rasul bagaimana mujizat-mujizat terjadi pada Petrus. Oke? Waktu dia berhadapan dengan orang lumpuh yang lumpuh sejak lahirnya. Kapan itu saya bahas itu? Saking terlalu banyak firman Tuhan saya bahas, saya lupa kapan itu saya bahas. Oh, di doa ya. Di doa ya. Orang lumpuh yang sudah lumpuh sejak lahirnya kurang lebih 40 tahun berjumpa dengan Petrus dan Yohanes ketika mereka pergi ke bait suci untuk berdoa. Orang lumpuh itu minta sedekah. Lalu Petrus dan Yohanes bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku, yang kupunya kuberikan padamu.
Demi nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Lagu sekolah minggu. Ia melompat, puji Tuhan, dengan riangnya puji Tuhan. Demi nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Petrus bilang begini, hei orang lumpuh, kalau kamu minta emas dan perak kami gak punya, tapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saya nggak tahu orang itu sudah terapi berapa lama. 40 tahun udah jalan, men. 40 tahun lumpuh. Berapa banyak duit dia sudah habiskan untuk pergi ke dokter ini, untung tidak ada dokter Anil hari itu. Kalau dokter Anil ada pasti dia juga cari. Semua dokter dia cari pasti. Ya kan? Ada obat yang paling mujarab enggak? Semua tabib dia sudah datangi. Hartanya mungkin sudah habis. Bidan perawat dia sudah coba semua. Tensi sana, tensi sini. Ke dokter saraf, ke dokter mata, ke dokter telinga. Semua mungkin dia sudah pergi. Tapi dia tidak mengalami yang namanya kesembuhan. Waktu dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes minta kepada Bapa yang menjanjikannya. Petrus minta kepada Yesus yang menjanjikan bahwa mintalah maka kamu akan menerimanya. Dan Petrus bilang, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Waktu Petrus ngomong, berapa lama dia jalan? Alkitab katakan seketika itu juga. Oke? Seketika itu juga. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seketika itu juga sembuh. Amin. Tidak perlu bawa ke terapi dulu. Panggil-panggil terapis. Coba-coba pencet-pencet dia punya kaki, mata kaki. Enggak perlu. Mujizat Tuhan terjadi. Petrus membuktikan janji Yesus kepadanya. Bahwa jika engkau tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang engkau kendaki, maka engkau akan menerimanya. Terjadi. Maka kalau minta dari Tuhan jangan ragu-ragu. Aduh ini jadi atau tidak ya? Jadi atau tidak ya? Kadang-kadang kita begitu ya. Minta dari Tuhan, aduh kira-kira ini jadikah, tidakkah? Lupa, Tuhan bilang, minta. Aduh macam bagaimana ya? Tapi saya mau katakan, ketika dia berjanji, dia pasti akan memberkati, memberikan semuanya. Karena Yesus adalah sumber jawaban atas setiap permintaan kita. Amin. Pokok anggur itu akan mengalirkan kehidupan kepada setiap ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa hidup sendiri. Dia bergantung pada pokok. Dan Yesus adalah pokok anggur yang mengalirkan kehidupan sehingga ranting-ranting itu hidup. Dia yang memberikan kesembuhan, dia yang memberikan pertumbuhan, dia yang memberikan semuanya. Karena itu kita harus pegang teguh janji firman ini, bahwa ketika kita meminta dalam nama Yesus, maka dia akan memberikannya kepada kita. Musim kering akan selalu ada dalam hidup kita. Tapi kita tidak akan pernah mengalami kekeringan. Sebab apa? Pokok anggur itu akan terus mensuplai kehidupan, mensuplai makanan, mensuplai berkat-berkat untuk kita yang meminta dalam namanya. Yesus bilang kepada Petrus dan murid-murid yang lain, mintalah maka kamu akan menerimanya. Kiranya firman Tuhan hari ini mengantar kita untuk masuk di dalam Jumat Agung nanti hari Jumat. Jangan lupa di Kalvari nanti mulai tanggal 20 berapa ada doa puasa 3 hari. Hari Kamis mulai ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Kita ada puasa 3 hari. Nanti di hari Sabtu kita akan tutup doa puasa dengan doa keliling di sekeliling tempat kita seperti yang kita sudah lakukan beberapa waktu lalu. Nanti dengan kendaraan mobil kita akan berkeliling sambil berdoa.
Kita mau berdoa kepada Tuhan. Dalam 3 hari itu kalau saudara ada pergumulan khusus, mari bawa betul-betul pergumulan itu dalam doa. Dia yang berjanji sebelum dia disalibkan, dia bilang kepada murid-muridnya, berdoalah, mintalah, maka kamu akan menerima. Kita akan meminta dari Tuhan, apapun pergumulan kita. Dalam Paskah tahun ini, saya berdoa supaya setiap kita mengalami kemenangan. Setiap kita mengalami mujizat, setiap kita mengalami damai sejahtera, setiap kita boleh mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Itu sebabnya persiapkan hati kita. Paskah tahun ini harus kita jadikan momentum untuk kita melihat Tuhan bekerja lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Karena itu izinkan sekali lagi saya baca bagian firman Tuhan ini. Saya mau ajak kita baca ayat 7 dan 8 mengakhiri khotbah hari ini. Yohanes 15 ayat 7 dan ayat 8. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Pegang janji Tuhan ini dan lihat mujizat Tuhan terjadi di dalam Paskah tahun ini.